Wazas minasang, di Shikanai Channel kali ini kita akan membahas tentang pendaftaran IMEI handphone dari luar negeri, khususnya dari Jepang. Nah, pada April tahun 2020 tahun lalu, pemerintah Indonesia sudah menetapkan bahwasanya ponsel dari luar Indonesia itu harus didaftarkan IMEI-nya. Tetapi dampaknya tentu saja kita yang ada di luar negeri ketika akan pulang ke Indonesia itu kesulitan. Kenapa kesulitannya? Karena ribet sebenarnya. Biasanya kita pulang langsung karena HP-nya SIM free ya, langsung masuk Indonesia bebas memakai operator apa aja. Tapi kali ini atau dari tahun kemarin kita memang harus daftar mau nggak mau. Jadi di Shikanai Channel kali ini kita akan membahas tuntas bagaimana sih caranya pendaftaran sampai dengan di Indonesia. Yang pertama adalah kenapa sih harus didaftarkan? Karena saat ini pemerintah sedang membatasi ponsel black market yang masuk ke Indonesia karena memang merugikan pemerintah khususnya bea cukai ya. Oleh karena itu ya agak ribet, tapi gimana lagi? Tapi kalau kita bisa atau tahu caranya sebenarnya tidak ribet. Makanya kita bahas di pembahasan kali ini. Sebenarnya pendaftaran registrasi IMEI itu ada dua cara. Yang pertama ketika kita sampai di bandara atau ketika kita sudah pulang di rumah dan kita bisa mendaftarkan juga. Tetapi disarankan untuk mendaftarkan pas saat kedatangan. Kenapa? Karena kalau kita mendaftarkan di bandara akan ada pembebasan pajak sebesar $500. Itu sekitar 6 juta. Dan itu lumayan. Maka ketika handphone kita pajaknya tidak lebih dari $500, maka kita tidak membayar sama sekali, itu 0 rupiah. Tetapi kalau kita pulang dulu kemudian mendaftarkan IMEI lewat website bea cukai atau langsung ke bea cukainya, itu pajaknya lebih mahal. Maka disarankan untuk langsung daftar pas saat kedatangannya, seperti itu. Kemudian jika kita kurang dari 3 bulan pulang ke rumah, tidak usah mendaftarkan IMEI juga, tidak apa-apa, karena ada khusus untuk turis asing itu bisa memakai operator Indonesia, tapi dibatasi hanya untuk 90 hari atau 3 bulan seperti itu. Tapi untuk yang ingin pulang selamanya dari Jepang itu wajib daftar IMEI. Pertama-tama kita harus tahu dulu gimana sih cara cek IMEI itu. Nah, untuk cara cek IMEI itu bisa di pengaturan atau bisa juga langsung diketik di panggilan itu bintang pagar 06 pagar. Itu langsung ada pasti langsung ada IMEI-nya. Nanti kita tampilkan ya. Seperti itu. Yuk kalau gitu kita langsung aja. Gimana sih caranya? Untuk pengguna Android bisa install aplikasinya yaitu Mobile Bea Cukai. Tetapi untuk pengguna iPhone itu saya cari-cari kemarin tidak ada ternyata aplikasinya. Jadi harus ke websitenya langsung, website bea cukainya langsung. Kalau gitu, ayo segera kita praktek. Cus. Karena kita menggunakan iPhone, maka harus daftar IMEI di website bea cukainya. Kita klik keywordnya. Sudah daftar IMEI bea cukai. Nah, kemudian setelah klik keywordnya langsung aja ada di sini. Kita tunggu sampai dia terbuka. Nah, ini dia tampilannya. Nah, kenapa sih kita harus daftar dulu? Apa nggak bisa nanti pas di bandara saja daftarnya? Oh, tentu saja bisa. Tapi ini lebih praktis karena nanti pas kita datang di bandara cuman tinggal scan barcode aja. Kalau misalkan nggak daftar dulu, kita ribet. Udah mau bawa barang banyak yang pertama. Yang kedua, nanti nulis-nulisnya pokoknya ribet lah. Makanya disarankan ya daftar online dulu maksimal 2 hari sebelum kedatangan. Gitu. Sekarang kita isi flight number atau nomor penerbangan ya. Kemudian kedatangannya tahun 2021, misalkan bulan 7 tanggal 10.
jam 10.14 misalkan ya. Terus identitasnya apa nih? Bisa kita pilih, bisa paspor, bisa nomor induk pendudukan atau KTP ya. Di sini kita pilih paspor, identitas pasportnya, nomor pasportnya itu kemudian full name diisi, namanya, nationality, kebangsaannya apa, ada Indonesia, kemudian NPWP. Nah, di sini NPWP tidak wajib diisi. Yang wajib diisi hanya yang ada bintangnya saja, tanda bintang. Kemudian email. Tapi kalau email disarankan diisi ya, karena ketika sudah mendaftarkan email handphonenya, nanti akan ada pemberitahuan ke email. Kalau misalnya kita nggak isi, berarti nggak dapat pemberitahuan dan kita nggak tahu kalau itu tuh sudah terdaftar atau belum. Setidaknya ada bukti lah ya. Setelah kita ngisi data diri, nanti ada list barang. Misalnya kita bawa 1 HP, berarti 1 HP saja yang diisi. Kemudian kalau misalkan bawa 2 HP, ya device 2-nya juga berarti diisi juga. Misalkan sekarang kita contoh 1 HP saja ya. Merek brandnya misalkan iPhone 7 Plus. RAM-nya 4 GB. Misalkan kapasitasnya 256 GB. Misalkan warnanya hitam. Nah, emailnya itu kita ketik email 1 aja nggak apa-apa. Karena ini yang HP untuk yang 1 SIM ya, kecuali HP dual SIM ini email 2-nya juga diisi juga. Ini karena HP-nya cuma 1 SIM, jadi email 1 aja yang diisi. Nah. Kemudian di sini ada harga barang. Harga barangnya berapa? Misalkan kita beli di Jepang, kita cari ada yen Jepang. Misalkan si harganya 25.000 yen. Tapi ketika kita misalkan beli di luar Jepang, bisa juga tuh ada Myanmar atau India, rupiah, ada dolar, terus Thailand. Bisa, jadi tergantung kita kedatangannya dari mana ya. Selanjutnya, ketika sudah selesai semua mengisi formulir pendaftaran email, maka pastikan data diri dan data list barang device 1 maupun device 2, karena hanya boleh 2 handphone yang dibawa, itu sudah terisi semua. Kemudian setelah selesai, kita klik record-nya. Kita coba send. Sukses. Nah, setelah itu dapat barcode yang bisa kita scan dan ditunjukkan ke petugas bea cukai di terminal kedatangan. Nah, setelah tadi selesai kita mendapatkan barcode, ini nanti barcode-nya kita bawa dan kita scan di terminal kedatangan di bea cukainya. Kemudian setelah kita scan barcode ini, maka ada email yang menyatakan bahwa data email Anda telah terregistrasi. Sekian pembahasan di Sikanai Channel kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini jika ada pertanyaan.